Setelah Tangsan menyelesaikan masalah dengan Akademi 4 Elemen, mereka mulai kembali mendiskusikan tentang Sekte Tang. Tangsan mengajak Ronggong dan Oscar untuk membeli beberapa logam di kota Gengsin untuk membuat senjata tersembunyi. Mendengar akan diajak bepergian, Ronggong terlihat bersemangat, segera mencari kakeknya, Dolo Tulang, untuk mengawasi Akademi sampai Flander kembali. Saking bersemangatnya Ronggong, hanya butuh beberapa saat dia sudah membawa Dolo Tulang kembali ke Akademi dan menyampaikan pesan ayahnya kepada Tangsan tentang situasi kerajaan yang semakin rumit, dan juga menambahkan sejumlah dana untuk mereka. Namun mereka tidak langsung berangkat. Tangsan harus beristirahat dan menyiapkan beberapa hal terlebih dahulu. 1 minggu kemudian mereka bersiap berangkat. Di bawah pimpinan Titan, mereka menuju asosiasi pandai besi di kota Gengsin. Mereka pergi setelah menyerahkan semua urusan sekte kepada tetua Niaogao. Hal itu karena mereka sangat mempercayainya, terlebih lagi dengan kemampuan konstruksinya. Mungkin ketika mereka sampai, markas Sekte Tang akan selesai. Kota Gengsin berada di perbatasan kerajaan Starlo, namun arahnya berbeda dari perjalanan sebelumnya. Setelah perjalanan yang cukup lama, akhirnya mereka sampai di kota Gengsin. Mereka turun dari kereta dan melihat sekeliling. Ada banyak toko yang buka di sana. Tetua Titan mengatakan kota Gengsin adalah pusat para pandai besi. Bahkan banyak orang luar yang belajar menempa di kota ini. Para pandai besi juga ada tingkatannya, mulai dari junior sampai pengrajin surgawi. Dan salah satu pengrajin surgawi adalah Tang Hao, ayahnya Tangsan. Di perjalanan ada seorang yang sedang menjajakan jualannya. Dia mengatakan barangnya dibuat oleh murid pandai besi terhebat, Lu Gao. Tangsan bertanya tentang Lu Gao kepada Titan. Titan mengatakan dia adalah pemimpin asosiasi pandai besi. Setelah itu mereka penasaran tentang barang yang dijajakan di toko, dan mereka pergi melihatnya. Terlihat sebuah baju armor yang menawan. Namun Titan mengatakan itu adalah sampah. Hal itu didengar oleh si penjual, lalu kemudian menghampiri Titan dan mulai berdebat dengannya. Namun dengan watak Titan, dia tetap mengatakan bahwa itu adalah sampah, bahkan jika gurunya atau Lu Gao yang ada di sini. Dengan suaranya yang keras, orang-orang sekeliling pun mulai melirik mereka. Titan kemudian berjalan ke arah armor itu dan menjelaskan kenapa itu disebut sampah. Penjual itu tidak terima, mengambil senjata dan mencoba menyerang Titan. Namun dengan kekuatan Titan itu bukan masalah. Kemudian prajurit penjaga kota Gengsin datang ke tempat keributan itu dan bertanya apa yang terjadi. Penjual mengadu kepada pemimpin prajurit itu, mengatakan kalau Titan telah menghina Lu Gao. Ketika para prajurit itu hendak menangkap Titan, mereka dihentikan oleh Ren Yuan. Ren Yuan adalah seorang master smith, jadi dia cukup disegani di kota Gengsin. Ren Yuan yang melihat Titan langsung tunduk, serta menyelesaikan masalah tentang prajurit dan penjual itu. Setelah masalah selesai dan orang-orang mulai bubar, Titan kembali ke Tangsan dan meminta maaf atas keributan yang ia sebabkan. Ren Yuan merasa bingung saat Titan meminta maaf dan memanggil Tangsan dengan sebutan Tuan Muda. Namun dia tidak berani menanyakan alasannya. Kemudian mereka kembali naik kereta menuju pusat kota Gengsin. Dan akhirnya mereka sampai di depan markas asosiasi pandai besi. Mereka turun dan melihat bangunan yang besar. Mereka memasuki bangunan itu, dan Titan menjelaskan tentang tempat itu. Tempat itu dibagi menjadi 5 tingkat. Tingkat pertama adalah tempat umum melakukan perdagangan. Tingkat kedua adalah tempat menjual barang yang cukup langka. Tingkat ketiga adalah tempat di mana para pandai besi mendaftar. Tingkat keempat adalah area lelang untuk para VIP. Dan tingkat kelima adalah tempat kerja asosiasi pandai besi. Mereka kemudian melihat-lihat tempat itu, mulai dari lantai pertama sampai keempat. Saat menuju ke lantai kelima, mereka bertemu dengan penjaga pintu. Setidaknya penjaga itu memiliki tingkat ke-70. Penjaga itu mengenali Titan dan membawanya ke lantai kelima. Kemudian membawanya menuju ruangan Lu Gao. Mereka mengetuk pintu kamar Lu Gao dan mengatakan Titan datang berkunjung. Mendengar bahwa Titan datang, Lu Gao membuka pintunya dan menyuruh mereka masuk.